Pater Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Kelihatan Pater. kelihatan pulang dari stasi Sungkup ini segar, Oh, semangat pasti sekali. dong, pasti. Bagaimana pengalaman pasca bersama umat di stasi Sungkup? Luar biasa. Saya itu pengalaman pasca pertama saya setelah saya ditabiskan jadi imam. Jadi semuanya serba luar biasa. Luar biasa. Satu Jadi yang baru dan yang baru itu selalu mengagumkan untuk saya. pertama kali merayakan Pekan Suci ya. Iya. Gimana penerimaan umat di sana? Luar biasa. Saya sangat senang. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya ya. Umat selalu melihat kehadiran seorang imam ya. Itu sebagai suatu rahmat, berkat untuk mereka ya. Apalagi di selama pekan suci, hari suci ini. Dan saya ya merasa berbahagia menjadi seorang imam ya, karena mereka sangat membutuhkan seorang imam. Baik, Apalagi di kampung seperti Sungkup ya. mengalami pengalaman dan merasakan bahagia sebagai seorang imam itu sangat penting. Jadi dengan pengalaman pertama di Sungkup itu, apakah membuat panggilan Pater Isto semakin kuat, menggebu-gebu atau gimana? Oh, pastilah. Pasti semakin saya bilang sama umat di sana, saya bilang ini pengalaman yang membuat saya eh, makin serius, makin teguh, makin memperkuat, menumbuhkan panggilan di dalam diri saya ya. Jadi setiap pengalaman bersama umat di Sungkup itu ya semacam humus baru untuk hidup saya. Saya dengar juga di sela-sela kegiatan Trihari Suci ada kegiatan rekreasi bersama OMK di sungai. Gimana itu Nah, pengalaman? benar. Itu karena umat di sana bercerita kan sebelum sebelum jauh sebelum ini aktivitas masyarakat di sana itu menggunakan ini ketinting, perahu kecil tuh. Nah, jadi saya penasaran gimana apakah orang-orang sini masih bisa menggunakan mereka. Oh, kalau begitu kita mulai sekarang. Sekaligus kita rekreasi. Jadi mereka membawa saya ke tempat yang agak menantang ya. Pada umumnya sih airnya tenang, tapi mereka membawa saya ke beberapa tempat yang menantang. Di sini mereka sebut ada riam-riam ya. Jadi ada batu terus kita melewati itu. Jadi basah semua kemarin tuh. Tapi saya Mantap. senang. Umat sangat antusias menemani saya. Mereka senang melihat saya bahagia di sana. Tidak sempat tenggelam ya. Tidak sempat karena mereka sungguh-sungguh menjaga saya. Mereka takut kalau saya tenggelam. Jadi saya ditempatkan di tengah, 2 orang di belakang, 2 orang di depan. Jadi mereka bilang kalau nanti pastor jatuh, kami siap tenggelam untuk menyelamatkan pastor. Jadi saya rasa Tapi aman. Pater bisa berenang atau tidak? Itu persoalannya karena saya tidak bisa berenang, tapi saya punya niat untuk Pantas ada satu saat di mana perahunya miring itu kelihatannya panik ya. Sejak awal saya naik itu saya sudah panik, apalagi mengalami itu. Perahu miring itu pikiran saya, ya Tuhan, ini Kristus sudah bangkit, saya jangan sampai baru mau. itu itu dalam pikiran saya memang takut sih, tapi karena umat begitu boleh kata menyayangi saya percaya saja bahwa saya akan baik-baik saja. Nah, sebelum naik perahu ke sungai itu, apakah mereka cerita kalau sungai itu ada buayanya? Nah, mereka bercerita, jadi saya itu takut. Tidak hanya ada buaya katanya, tapi juga ada ular. Mhm. Jadi saya bilang, aduh gimana nih kalau ada buaya? Bilang, tenang saja, kalau ada buaya kita kejar buayanya. jadi ya sudahlah, saya percaya saja. Jadi sudah mengalami tempat-tempat yang pertama dan cukup menegangkan ya. Iya, Walaupun menegangkan. tidak tahu berenang tetapi Iya, tahu berani berenang. naik perahu di tempat-tempat itu. Dan satu hal yang menurut saya luar biasa karena di tempat itu kebetulan tidak ada sinyal dan Mhm. listrik pun tidak ada. Mhm. Jadi saya memang benar-benar off dari media sosial dan saya rasa bahagia betul. Ya. Beda betul ya dari Beda betul. Jakarta. Setiap hari HP bunyi terus. Lalu berapa hari? 3 hari ya? 3 hari di Sungkup HP tidak bunyi. Jadi off dari dunia luar. Off dari dunia luar. Jadi saya benar-benar HP ini saya baru rasakan HP ini tidak ada guna. Dan ternyata tanpa HP pun kita bisa bahagia di tempat yang seperti itu. Mantap, mantap. Panggilan juga semakin kuat. Semakin kuat. Thank you sudah mengundang saya ke Melata. Bagaimana? Apakah ada pesan-pesan khusus dari Pastor Isto kepada umat di Sungkup? Ya. Tentu saja ada sih. Saya pesan pertama saya senang ya
umat Sungkup tetap melestarikan budaya berpantun itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Saya pikir tidak ada ya, tapi ternyata hebat. Yang kedua, tetaplah semangat terutama dalam melayani gereja ya. Karena kebetulan Sungkup ini satu desa yang cukup strategis, umatnya berdekatan dan pada umumnya keluarga mereka. Jadi tetaplah solid sebagai satu keluarga dalam membangun gereja. Sebenarnya gereja juga sebenarnya intinya seperti itu, kita adalah satu keluarga. Jadi makin kuat kalau kita saling mencintai, ke gereja itu semua juga makin kuat. Mantap. Saya dengar itu umat rame-rame memberikan pantun. Kira-kira pantun apa yang Pater berikan kepada mereka itu sampai mereka terpancing untuk membalas? Jadi kayak ini nih Pater. Awalnya kan saya berpikir, besok ini kan saya mau pulang. Kalau saya berpamitan seperti biasa, misalnya saya bilang sampai jumpa. Jadi saya bilang, mendingan saya buat sesuatu yang lain lah, saya bikin pantun walaupun saya tidak tahu pantun. Dan dalam pikiran saya, mungkin umat di Sungkup ini tidak tahu pantun. Jadi pasti mereka akan senang kalau saya buat pantun. Jadi saya malamnya saya buat pantun lah. Saya tulis di HP ini. Jadi sudah siapkan. Jadi pantunnya bunyi begini. Jalan-jalan ke desa Sungkup, berenang-renang di sungai Bulik. Di sana sini ada ketinting, meski tak ada kepiting, yang penting tinggal di Sungkup. Asik. Maka setelah itu selesai semua umat tepuk tangan. Akhirnya saya lanjutkan, saya bilang jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya ditarik pulang. Terus bagian terakhirnya gimana? Jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya ditarik pulang. Teringat kenangan akan Sungkup, pulangku jadi tak semanis buah manggis. asik. Karena Sungkup itu artinya buah manggis. Mantap betul ya. Jadi seperti itu. Maka dari situlah Dari ibu-ibu situ, mereka. selesai mereka tepuk tangan. Nah, tidak lama ada satu umat yang dia angkat tangan. Dia bilang begini, "Pastor, apakah saya bisa membalas?" Saya kan kaget kan, saya pikir apa sih nggak bisa nih. Jadi saya izinkan, silakan Pak. Dia balas, "Woi, bagus sekali." Pokoknya dia balas 2 pantun dan sangat bagus, orang langsung tepuk tangan. Akhirnya kami keluar, saya bilang, "Sebelum saya pulang, saya pengen kita foto bersama di depan gereja." Selesai foto bersama, ibu-ibu tarik saya ke samping. "Ayo Pastor, berbalasan pantun. Ini hebat-hebat loh ibu-ibu." Akhirnya saya kewalahan karena pantun saya hanya ada satu. Jadi waktu kami makan pun mereka buat pantun. Waktu saya mengunjungi mereka di dapur sementara masak, ibu-ibu juga menyambut saya dengan pantun dan mereka minta saya untuk balas. Saya tidak bisa balas lagi. Nah, Tapi di situ saya baru sangat senang. memang sarang pantunnya di situ karena Iya. adat, setiap kali kegiatan adat selalu ada acara yang saling berbalas-balasan dengan pantun. Iya, sebelumnya saya tidak tahu karena umat di sana tenang-tenang saja kan. Jadi saya pikir ini pasti mereka tidak tahu pantun. Ternyata setelah saya umpan, semua orang keluarkan kemampuan berpantunnya. Sampai saya mau pulang ke sini pun masih ada yang berpantun. Akhirnya saya belajar ya. Kadang mungkin kita lihat orang tenang-tenang, kita jangan mudah ya jatuh pada penilaian bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Hanya mungkin saja belum waktunya mereka mengeluarkan itu. Jadi saya memang kemarin itu benar-benar belajar ya. Oke. Belajar berbuat pantun itu dan belajar untuk menghargai. Baik, dari semua pengalaman itu ke sana itu tujuan utamanya adalah asistensi untuk merayakan Paskah tahun 2022. Sebagai seorang imam yang ditugaskan di Kota Besar Jakarta, datang di Paroki Mater Dei Melata, langsung tinggal selama beberapa hari di Sungkup. Tidak ada PLN, tidak ada signal internet, tetapi kelihatan itu sangat bahagia. Bagaimana Pater Isto meringkaskan semua itu sebagai seorang imam Claretian dalam pengalaman Paskah dengan umat di Sungkup. Singkat saja. Yang pertama saya merenungkan bahwa ketika saya datang ke sini, pertama saya mau melayani. Ya. Umat membutuhkan saya untuk membantu mereka bisa menghayati misteri Paskah ini. Ya. Itu yang saya pikirkan. Jadi ketika saya tiba di Sungkup, saya melihat situasinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan seperti di Jakarta, saya langsung ingat tujuan utama saya bukan datang main internet di sini. Ya. Yang kedua, saya melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus, sengsara Yesus itu bagi saya itu sebuah pengorbanan yang luar biasa
dan pengorbanan saya itu tidak seberapa ya dibandingkan dengan apa yang Yesus berikan untuk saya ya. Pengorbanannya untuk saya itu tidak sebanding dengan apa yang saya berikan kepada umat. Jadi kalau saya sedih, saya menyesal, wah itu berarti saya ini boleh dikasihkan dosanya dobel-dobel. Sudah tidak berkorban apa-apa, terus menyesal ya. Padahal tugas saya ditabiskan adalah untuk melayani. Oke, terima kasih banyak Pastor Isto, sehat selalu, panjang umur dan panggilan imamatnya semakin kuat dan teguh. Thank Terima you. kasih.